Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Beberapa santri dari pesantren tua di lereng Gunung Merapi sering menceritakan tentang penyambut tamu terakhir. Sosok wanita berpakaian putih lusuh yang hanya muncul di malam Jumat Kliwon. Ia berdiri diam di pintu belakang asrama putra. Tidak bicara, tidak bergerak. Namun kehadirannya membuat udara beku dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Konon, siapapun yang melihatnya akan mendengar suara pintu diketuk pelan 3 kali pada malam berikutnya, pertanda bahwa nyawa akan diambil tak lama lagi. Cerita ini terus menjadi bisikan takut antar generasi. Sampai suatu malam, seorang santri bernama Raka memutuskan membuktikan sendiri kebenarannya. Ia tidak percaya dengan kisah itu, menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur anak-anak baru. Tapi malam itu berbeda. Angin berhenti bertiup, ayam tak berkokok, dan dari kejauhan ia mendengar derak kayu seperti langkah kaki menuju pintu belakang yang gelap gulita. Selamat datang di kisah nyata yang berasal dari lereng Gunung Merapi, tentang seorang santri yang menantang kisah terlarang di malam Jumat Kliwon. Cerita ini bukan hanya tentang horor, tapi tentang keberanian yang keliru dan pintu menuju dunia lain yang tidak seharusnya dibuka. Raka adalah santri baru tingkat akhir. Ia sudah 6 tahun menuntut ilmu di pesantren dan merasa bahwa dirinya cukup kuat secara mental dan spiritual. Malam itu, ketika teman-temannya mulai mengunci jendela dan membaca wirid, Raka justru tersenyum sinis. Ia mengendap-endap keluar dari asrama, membawa senter kecil dan tasbih di saku bajunya. Pintu belakang pesantren dikenal jarang dibuka, sebab mengarah langsung ke jalur sempit menuju hutan bambu. Namun malam itu, tanpa rasa gentar, ia berdiri di depan pintu tua berderit itu. Ketika ia menyentuh gagang pintunya, hawa dingin menyusup tajam ke kulitnya, seperti tangan es menyentuh urat nadi. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu perlahan. Gelap, hanya suara jangkrik dan desiran daun. Tapi di sana, berdiri sesosok wanita dengan rambut menjuntai menutupi wajah, mengenakan kebaya putih penuh tanah. Raka terpaku. Raka tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terpaku oleh mata tak terlihat dari sosok wanita itu. Meski wajahnya tertutup rambut panjang, Raka merasa seperti ditatap tajam dari balik tirai kegelapan. Wanita itu berdiri tanpa bergerak. Tapi angin tiba-tiba berhenti, seperti waktu membeku. Suara jangkrik pun menghilang. Dalam ketakutan yang mendesak, Raka mencoba membaca ayat kursi, namun suaranya tercekat. Ketika ia berbalik hendak kabur, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan bunyi keras yang menggema. Kini ia terjebak di antara sosok itu dan ruangan sunyi yang gelap. Perlahan wanita itu mulai melangkah. Suaranya tidak terdengar, tapi tanah tempatnya berpijak seperti menghitam. Raka terjatuh, merangkak ke belakang sambil berzikir pelan. Tapi suara zikirnya malah berubah menjadi bisikan asing, seperti ada yang membacakan ayat yang sama, namun dalam nada menyeramkan dari dalam telinganya. Raka sadar ia sudah masuk ke wilayah yang tidak seharusnya. Dalam kondisi panik, Raka mengalihkan pandangannya sejenak. Tapi saat ia menoleh lagi, wanita itu sudah hilang. Kosong, tak ada siapapun. Pintu pun sudah terbuka, menampakkan lorong panjang gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ini bukan halaman belakang pesantren, tapi seperti lorong menuju ruang lain. Raka berdiri dengan gemetar. Kakinya melangkah pelan. Entah dorongan apa yang membuatnya terus masuk. Di sepanjang dinding lorong terdapat bingkai foto-foto usang para santri, namun wajah-wajah mereka buram dan penuh bercak darah. Beberapa bingkai bahkan kosong, hanya menampilkan latar hitam dan tulisan aksara Jawa kuno. Raka mulai menangis tanpa suara. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia menoleh ke belakang pintu sudah tertutup rapat. Terdengar suara wanita berbisik, "Kamu sudah dipanggil." Suara itu begitu dekat, namun tak ada siapapun di dekatnya. Lampu di atasnya tiba-tiba menyala satu persatu, memandunya ke ujung lorong. Di sana, sesosok pocong wanita berdiri miring, kepala tertunduk, tubuhnya seperti melayang pelan ke arah Raka. Raka mulai berlari, napasnya terengah. Lorong terasa semakin panjang, seolah tak berujung. Setiap langkahnya terdengar menggema, seperti menapak di ruang kosong tak berdasar. Di belakangnya, suara duk, duk, duk mengikuti, seperti suara tubuh dibungkus kain yang melompat pelan. Ia tidak berani menoleh. Setiap cahaya yang menyala menunjukkan sosok lain berdiri di sisi lorong. Ada santri berwajah hancur, ada kiai tua dengan mata hitam legam,
dan ada anak kecil tanpa kaki melayang sambil tersenyum. Raka hampir pingsan. Tapi ia tahu ia tak boleh berhenti. Ujung lorong menampakkan pintu besi besar, tertutup rapat. Di pintunya terdapat simbol bintang segi 8 dan tulisan Arab gundul. Saat ia hendak mendorong pintu itu, suara tangis wanita menggema keras. Dan saat Raka menoleh, pocong wanita tadi sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya kini tampak penuh luka. Matanya bolong dan darah mengucur dari selak kain kafan. Dengan sisa tenaga, Raka membaca ayat kursi keras-keras. Anehnya, pintu besi terbuka sendiri dan menyedot tubuh Raka masuk seperti vakum. Ia terjatuh di ruangan gelap penuh debu dan bau tanah basah. Tempat itu tampak seperti ruang bawah tanah. Namun seluruh dindingnya terbuat dari tulang manusia. Di tengah ruangan, ada ranjang besi tua yang di atasnya terbujur sesosok tubuh wanita dalam kafan. Wajahnya masih mengenakan riasan seperti pengantin. Di sampingnya, tergantung foto tua hitam putih dari tahun 1953, menunjukkan wajah yang sama dengan sang pocong wanita. Tulisan di bawahnya terbaca samar. Santriwati terakhir yang tak sempat menikah. Raka tersentak. Ia sadar ini bukan arwah biasa. Ini adalah pocong wanita perawan yang wafat tragis karena dipaksa menikah dengan kiai tua saat ia menolak. Rasa dendamnya masih tertinggal. Dan kini, ia menginginkan pengganti. Raka. Tubuh Raka bergetar hebat. Ia mencoba berdiri, namun tanah di bawahnya terasa seperti lumpur. Menariknya pelan-pelan. Dari balik bayangan ruangan, pocong wanita itu muncul kembali. Kini duduk di tepi ranjang besi. Tangannya yang terikat kain kafan menunjuk langsung ke Raka. Suaranya bergaung di seluruh ruangan. Aku belum sempat dinikahkan. Kamu akan jadi saksi penutup. Raka menangis. Tubuhnya seperti mati rasa. Lalu terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Seseorang membuka pintu ruangan seorang kiai tua. Wajahnya pucat dengan jubah putih yang berlumur tanah. Ia tersenyum. Sudah waktunya, katanya. Raka menjerit, mencoba merangkak menjauh. Tapi pocong itu melompat langsung menindih tubuhnya dan mendekapnya erat dalam pelukan dingin. Semua cahaya padam. Pagi harinya, santri-santri mencari Raka yang tak kembali semalaman. Mereka menemukan pintu belakang terbuka lebar. Meski pintu itu sudah bertahun-tahun tak bisa dibuka, tidak ada yang berani masuk. Tapi salah satu santri menemukan jejak kaki basah menuju arah pintu dengan bercak tanah merah segar. Kiai pengasuh turun tangan, membaca doa, dan menutup pintu dengan 7 lapis segel serta ayat suci. Ia hanya berkata pelan, "Jangan pernah buka pintu ini. Siapapun yang mendengar ketukan malam Jumat Kliwon berikutnya, sediakan sajadah dan jangan menjawab." Sejak hari itu, suara ketukan di pintu asrama belakang sering terdengar 3 kali, pelan, tapi cukup untuk membuat semua santri menggigil ketakutan dalam doa yang panjang. Cerita tentang penyambut tamu terakhir kembali hidup kini disebarkan bukan sekadar cerita, tapi sebagai peringatan keras bagi siapapun yang merasa dirinya paling berani melawan hal gaib. Pintu belakang kini menjadi tempat yang ditakuti, bahkan oleh para kiai sendiri. Dan setiap malam Jumat Kliwon, para santri memilih berkumpul di musola, membaca Yasin dan menghindari suara ketukan yang semakin sering terdengar. Karena satu hal yang pasti, siapapun yang menjawab ketukan itu akan bertemu dengan sang pocong wanita perawan yang masih menanti pengganti. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor mencekam berikutnya. Sampai jumpa di malam penuh rahasia. Dan ingat, jangan pernah menjawab ketukan di pintu belakang pesantren lama.